Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, alhamdulillah kalian luar biasa. Untuk hari ini itu kita kegiatan literasi. Literasi sih apa ya? Literasi itu pembiasaan membaca. Alhamdulillah untuk hari ini itu kita masih bertemu dalam keadaan baik. Ayo kita mulai kegiatan dengan baca basmalah bersama-sama. Mantap, luar biasa. Bu Guru share untuk kegiatan hari ini. Sudah tampak di situ? Sudah, Bu. Ya, perhatikan baik-baik. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan tadi ya untuk kegiatan literasi itu membaca. Nah, Bu, jadi untuk Menteri Pendidikan itu mewajibkan kita untuk melakukan kegiatan literasi. Apa anak-anak? Literasi. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak-anakku. Bu Guru share lagi, apa itu literasi? Perhatikan baik-baik. Kamu berpikir pentingnya literasi? Salah satu riset dari Connecticut State University pada tahun 2006 terkait dengan literasi, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Minat baca di Indonesia masih berada pada angka 1%. Artinya, dari 100 orang yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Sayangnya, penelitian itu bukan satu-satunya yang menunjukkan betapa memprihatinkannya literasi di Indonesia. Kita juga harus tahu bahwasanya literasi itu bukan hanya membaca, tetapi juga memahami. Agar apa? Agar informasi yang kita konsumsi itu bisa diterima dengan baik. Iya, demikian itu yang namanya literasi. Literasi itu membaca dan memahami. Tadi urutan keberapa ya untuk negara Indonesia? 60. Iya, dari 61 negara di dunia itu kita menempati urutan ke-60 untuk minat bacanya. Kita sangat prihatin, nggih. Minat bacanya itu di negara kita itu masih rendah. Tadi ada beberapa kegiatan untuk literasi itu ada kita ambil membaca mandiri. Nanti Bu Guru upload di Google Drive untuk materi bacanya. Nah, tugas kalian itu membaca dan memahami. Yang pertama itu membaca, kalian kirimkan videonya. Kalian kirimkan di grup yang sudah Bu Guru buat ya. Yang ada grupnya di situ ya. Sudah paham? Yang pertama itu tadi videonya. Yang kedua itu kamu juga mengirimkan foto, share foto. Paham? Sudah paham? Paham. Ya, segera ayo kita ke Google Drive. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Kadang hanya merunduk jongkok memandangi trotoar. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu, setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layar. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat
kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantor. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Mata mungil menyimpan dunia. Cerpen Agustus. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Mata mungil yang menyiap dunia. Selalu seperti jalan pagi, seperti Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempat jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalanan layang. Setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Mata mungil yang menyinari dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjadi rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantor. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Menjelang kotanya, ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Kadang berloncatan seperti menjolak suatu, kadang hanya merunduk jongkok mendongeng trotoar, seolah-olah ada. Mata mungil yang menyimpan dunia. Selalu setiap pagi, setiap Gustaf berangkat kerja dan terjebak rutin kemacetan perempatan jalan menjelang kantornya. Ia selalu melihat bocah itu tengah bermain-main di kolong jalan layang. Demikian anak-anak untuk kegiatan literasi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.